Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafa, dan seperti biasa video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan untuk session 10 pasti gue lanjut, dan untuk session 7 nya nanti akan ada satu hari untuk session 7 khusus. Tapi tetap gue masukin session 10 nya, tapi di hari itu bakalan banyak mendominasikan session 7 doang gitu, pasti banyak. Soalnya udah gue cicil dari sekarang. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan meminta Sun Er untuk mengulur waktu agar bisa berhadapan dulu dengan penetua Guyao. Sementara itu, Guyao lalu berkata setelah Xiaoyan berhasil menggabungkan api surgawinya, "Apakah ini benda yang kamu buat setelah menggabungkan api surgawi? Aku telah memberi kamu begitu banyak waktu. Semoga kali ini kamu tidak akan mengecewakanku," ucap dari penetua Guyao. Lalu mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Tenang, aku tidak akan mengecewakanmu kali ini." Sun Er pun mundur setelah mendengar ucapan dari Xiaoyan tersebut. "Baiklah kakak Xiaoyan, berhati-hatilah saat ini," ucap dari Sun Er. Sementara itu, melihat Lotus Core Flame berada di tangan Xiaoyan, Gu Qingyan lalu berkata, "Sebaiknya kita juga harus mundur lebih jauh lagi dari sini," ucap dari Gu Qingyan yang melihat kekuatan Xiaoyan. "Xiaoyan, ini mungkin pertama kalinya kamu bertarung melawan elit Banseng. Kalau begitu izinkan aku untuk memberitahumu betapa besarnya perbedaan antara Dozun dan Banseng," ucap dari penetua Guyao. Xiaoyan menjentikan jarinya dan api teratai pemusnah di tangannya tiba-tiba mulai berputar lebih cepat. Sesaat kemudian tiba-tiba berubah menjadi bola bercahaya yang melesat jauh dari telapak tangan Xiaoyan. "10.000 Soul Bone Armor," teriak dari Guyao. Gelombang demi gelombang kabut hitam pekat tiba-tiba mulai meletus dari tubuh kerangka itu ke segala arah. Cahaya hitam melonjak dari pelindung tulang dengan kilauan hitam akhirnya muncul di sekitar tubuh kerangka itu. "Xiaoyan, aku akan melihat apakah lotus api milikmu itu yang diklaim sangat kuat oleh orang-orang yang tidak berguna itu mampu mematahkan 10.000 Soul Bone Armor milikku ini," ucap dari penetua Guyao. Wush, buar, teratai api tiba-tiba datang dan bertabrakan dengan pelindung tulang besar. Buar, bebek, buar. Badai api tiba-tiba menyebar dari titik tabrakan. Pasir naik dan bebatuan berterbangan. Buar. Badai api yang mengerikan pun merusak segalanya, memancar di langit. Sosok ilusi besar Heaven Phaeton Phoenix melayang di langit juga terkena imbasnya. Tubuh besarnya langsung meledak. Jiu Feng pun langsung terkejut melihat ini. "Wah, dahsyat sekali ledakannya," ucap dari Jiu Feng. Jiu Feng lalu memuntahkan seteguk darah segar setelah sosok ilusi Heaven Phoenix meluncur. Ekspresinya pucat jelas dia telah terkena serangan balasan yang mengerikan. Buar. Badai api yang menyapu langit akhirnya melemah. Saat badai api melemah, kerangka hitam itu muncul di depannya. Tetapi permukaan kerangka itu tiba-tiba mengeluarkan sedikit suara retak. Krik. Lalu sepotong baju besi tulang yang patah tiba-tiba jatuh. Krak, pruk. Semakin banyak pelindung tulang mulai berjatuhan. Pruk, 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 prang. Kerangka hitam itu perlahan hancur menjadi apu yang telah berserakan di tanah. Tubuh Guyao yang tidak bergerak di kejauhan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah ketika kerangka itu berubah menjadi debu. Guyao mengusap bekas darah di sudut mulutnya. "Baiklah, kamu memang tidak bisa diremehkan. Xiaoyan, kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Meskipun kamu melukaiku dengan serius, aku masih akan tetap mengambil nyawa kecilmu itu," ucap dari Guyao. Tiba-tiba sebuah tinju yang terbuat dari emas dengan kejam melesat ke arah kepala Guyao. Shoot, ping, buar. Tetapi Guyao dengan cepat menahan serangan itu dengan tangannya. Ting, buar. Ledakan pun terjadi ketika pukulan demi pukulan dilancarkan Xiaoyan kepada penetua Guyao. Tetapi penetua Guyao masih bisa menahannya. Dia lalu berkata, "Kekuatanmu masih kurang jika kamu ingin membunuhku," ucap dari Guyao. Guyao terpaksa mundur setengah langkah, tetapi dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya.
Karena kamu telah menggunakan teratai api yang sangat kamu banggakan, kamu sekarang harus ikut denganku, ucap dari Guyao. Sebuah tangan hitam tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan dan meraih Xiaoyan yang sudah berubah menjadi raksasa emas. Namun ruangan di belakang Xiaoyan tiba-tiba berfluktuasi saat tangan besar itu membungkusnya. Celah lubang spasial dan sosok tua perlahan berjalan keluar. Guyao, apakah kamu tidak malu untuk menyerang anggota generasi muda dengan statusmu itu, ucap dari sosok yang baru keluar itu. Guyao terkejut ketika melihat sosok tua ini tiba-tiba muncul. Dia mengucapkan namanya dengan serius. Yalah ya, ucap dari Guyao. Guru, kenapa Anda ada di sini? Ucap Xiaoyan yang bertanya. Kamu telah tinggal di wilayah kuno terlalu lama dan aku sedikit khawatir. Oleh karena itu aku buru-buru bergegas ke sini. Benar saja, aku telah menemukan kamu dalam situasi seperti ini, ucap dari Yalao. Kelompok Sun Er dari kejauhan menghela nafas lega ketika mereka melihat Yalao tiba-tiba muncul. Yalao lalu berkata, Guyao, kamu dianggap sebagai bagian dari generasi yang tua dengan reputasi yang hebat di daratan tengah. Bukankah kamu terlalu tidak tahu malu dengan melakukan hal seperti ini, ucap dari Yalao. Guyao lalu menjawab, tidak ada yang namanya tidak tahu malu di mata Clan Hun. Kami akan menggunakan semua trik selama kami menyelesaikan misi kami, ucap dari Guyao. Sepertinya aku sudah lupa tingkat kebobrokan yang bisa kalian lakukan. Menindas anggota generasi muda hanya untuk memamerkan kemampuanmu. Aduh, kenapa kita berdua tidak bertarung saja? Bagaimana menurutmu? Ucap dari Yalao kepada Guyao. Yalao, kamu seharusnya tidak bertindak arogan di depanku. Para ahli dalam Clan Hun bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Pavilion Bintang Jatuh saat ini. Apa yang bisa kamu lakukan jika aku memanggil hantu tua lainnya dari klanku saat ini? Ucap dari Guyao. Klanku kami tidak takut padamu. Jika kamu ingin bertarung dalam hal jumlah atau pasukan para elit, maka aku siap melayanimu, ucap dari Sun Er. Kelompok Sun Er dengan cepat terbang. Mereka lalu muncul di belakang Yalao saat ini. Lalu Sun Er mengepalkan tangannya. Sebuah token spasial muncul di tangannya. Dengan cepat Sun Er lalu menghancurkan token tersebut. Setelah itu celah spasial muncul dan sosok tua perlahan melangkah keluar. Tidak disangka tempat ini begitu ramai, ucap dari Tong Xuan yang baru saja muncul dari lubang spasial. Xiaoyan yang melihat penetua Tong Xuan, dia lalu berkata, Penetua Tong Xuan, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan, kita bertemu lagi ya, ucap dari penetua Tong Xuan. Beberapa saat kemudian dia menoleh ke arah Yalao di sampingnya. Ini pasti Yalao, orang yang namanya mengguncang daratan tengah saat itu, bukan? Saat ini sepertinya lebih cocok memanggilmu Santo Yalao. Gua jelasin sedikit nih di sini ya. Santo itu bukan Santoso, bukan nama Santo gitu, tapi Santo itu gelar atau orang suci atau julukan. Santo itu berasal dari kata Saint. Kalau bahasa Inggrisnya pasti ada tulisan Saint Yalao, Saint apa gitu. Itu orang suci atau gimana. Ya begitulah. Intinya seperti itu ya. Santo itu gelar orang suci. Jadi kalau ada yang manggil Santo Yao, Santo Yaolao, itu berarti orang suci Yalao. Itu gelar lah Santo itu ya. Bukan Santoso, bukan ya. Atau namanya berubah jadi Santo, enggak. Oke, lanjut. Mendengar itu, Yalao hanya menangkupkan kedua tangannya ketika dia mendengar suara tawa penetua Tong Xuan. Penetua Tong Xuan, ucap dari Gu Qingyang. Lalu Gu Qingyang menjelaskan peristiwa yang terjadi kepada penetua Tong Xuan saat ini. Clan Hun menjadi lebih arogan ya. Sepertinya aku harus segera bertindak, ucap dari penetua Tong Xuan. Melihat kejadian itu, Hun Yu dan ahli dari Clan Hun terbang ke arah Guyao. Situasi ini sepertinya akan menyebabkan kerugian bagi mereka. Penetua Guyao, apakah kita perlu memanggil ahli lainnya dari klan? Ucap dari Hun Yu. Apakah kamu mendapatkan hati bodhisattvanya? Hah? Tidak, ucap dari Hun Yu yang terkejut. Kalau begitu, ayo kita pergi saja. Anggota klan Gu juga ada di sini. Jika kita memanggil ahli lainnya, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Jika itu terjadi, kekuatan kita akan terekspos. Ini tidak akan menguntungkan bagi kita saat ini, ucap dari Guyao.
Tong Xuan, kamu tidak perlu mengatakan omong kosong seperti itu. Setelah aku sembuh total, aku akan menghadapimu lain kali. Selain itu, Xiaoyan, Yao Chen, aku juga akan mengingat kalian bahwa tak satu pun dari target Hall of Soul yang bisa melarikan diri. Pavilion bintang jatuh pasti runtuh oleh Clan Hun. Kamu harus menikmati waktumu selagi bisa saat ini, ucap dari Guyao. Tidak perlu bagimu untuk khawatir tentang ini. Pavilion bintang jatuh adalah tulang yang keras. Jika Hall of Soul benar-benar ingin menggigitnya, kami pasti akan menghancurkan beberapa gigi dari kalian, ucap dari Yalau. Mendengar itu Guyao lalu berkata, mudah-mudahan kamu bisa mengucapkan kata-kata ini lagi ketika pasukan Hall of Soul mencapai tempatmu, ucap dari Guyao. Lalu mereka berbalik dan bergegas keluar dari daerah Westerland kuno. Hun Yu dan para ahli lainnya dari Clan Hun hanya bisa mengikuti dia dari belakang. Kelompok dari suku Hyven Demon Phoenix tidak berani tinggal setelah melihat kelompok Hun Yu pergi dengan putus asa. Mereka juga buru-buru mengikutinya dari belakang. Xiaoyan merasa sedikit menyesal saat melihat orang-orang itu melarikan diri dalam sekejap mata. Dia lalu menghela nafas. Sayang sekali mereka bisa kabur seperti itu, ucap dari Xiaoyan. Kamu sudah cukup luar biasa bisa melukai seseorang elit Banseng. Tidak ada yang bisa kita lakukan jika mereka ingin pergi. Clan pun terlalu kuat. Jika kita terlibat dalam pertempuran habis-habisan saat ini, kita hanya akan menjadi orang-orang yang akhirnya menderita, ucap dari Yalau. Saudara Yalau, benar. Clan Hun sangat misterius dan tidak terduga. Sangat sulit untuk berurusan dengan mereka. Bahkan Clan Gu sekalipun tidak berani menyudutkan mereka. Mampu menakut-nakuti mereka bukanlah akhir yang buruk, ucap dari penetua Tong Xuan. Namun karena masalah pohon kuno Bodhisattva telah berakhir, kita harus bergegas kembali ke alam Gu. Tidak mudah membuat orang-orang tua itu membiarkan Sun Er keluar. Jika kita menunda terlalu lama, mereka akan menjadi sangat cerewet, ucap dari Gu Qingyang. Kak Xiaoyan, kamu harus berhati-hati. Clan Hun sangat berpikiran sempit dan mereka akan membalas dendam atas apapun yang kamu lakukan. Kali ini kamu telah menyebabkan mereka menderita kerugian yang begitu besar. Mereka pasti tidak akan bisa menahan amarah mereka. Begitu mereka bebas, mereka pasti akan menyerang Pavilion bintang jatuh suatu saat nanti, ucap dari Sun Er. Xiaoyan mendengar ini dia lalu mengangguk. Sepertinya aku harus segera melakukan semedi untuk memurnikan hati Bodhisattva dan maju ke kelas Banseng begitu aku kembali. Jika tidak, Pavilion bintang jatuh akan berada dalam bahaya saat Clan Hun menyerang, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu penetua Tong Xuan lalu berkata, tenang saja, Clan Gu telah memantau segala aktivitas dari Clan Hun. Kami akan menerima kabar jika mereka membuat gerakan begitu besar. Selain itu, mereka setidaknya perlu mengirim 2 Banseng elit untuk menghancurkan Pavilion bintang jatuh yang baru ini, ucap dari penetua Tong Xuan. Jika hari itu benar-benar datang, Clan Gu tidak akan hanya diam diri. Kamu memiliki batu Gyo kuno, jadi kami tidak akan begitu saja membiarkan jatuh ke tangan Clan Hun, ucap dari penetua Tong Xuan. Kalau begitu maaf, nanti aku akan merepotkan penetua Tong Xuan lagi, ucap dari Xiaoyan. Itu masalah kecil. Oh ya, kita sudah terlalu lama di sini. Kita harus bergerak. Sampai jumpa lagi ya, ucap dari penetua Tong Xuan. Penetua Tong Xuan menangkupkan kedua tangannya kepada Yalau. Kemudian kekuatan spasial menyebar dan melilit kelompok Sun Er. Setelah itu mereka dengan cepat menghilang. Xiaoyan menghela nafas sambil merasakan kehilangan saat dia melihat Sun Er pergi. Baiklah kalau begitu. Sekarang saatnya untuk kita kembali juga, ucap dari Xiaoyan. Setelah masalah pohon kuno Bodhisattva selesai, kelompok Xiaoyan langsung kembali pulang. Mereka berangkat dan menghabiskan beberapa hari perjalanan sebelum mencapai Pavilion bintang jatuh. Xiaoyan tidak langsung memurnikan hati Bodhisattva setelah kembali ke Pavilion bintang jatuh. Karena dia mengerti bahwa itu terlalu penting, dia perlu memperbaikinya dengan sempurna. Jadi sebelumnya Xiaoyan menghabiskan banyak upaya untuk mencapai kondisi puncaknya selama periode waktu 1 bulan ini.
Baik dia dan Yalao mencoba yang terbaik untuk mempersiapkan hal-hal yang akan meningkatkan peluangnya untuk maju ke kelas Banseng. Sementara Xiaoyan sedang menunggu kondisi puncaknya, tiba-tiba Yalao telah pergi selama setengah bulan. Setelah setengah bulan, Yalao muncul di depan Xiaoyan lagi dan dia memberinya sebuah kotak. Xiaoyan menerima kotak itu dan dengan hati-hati membukanya. Dia menemukan tupai kecil berwarna hijau jamrud bersembunyi di dalam kotak tersebut. Aroma pil yang sangat kaya menyebar dari tubuh tupai itu. Apakah ini adalah pil Bodhisattva? Ucap dari Xiaoyan. Betul sekali. Sayangnya pil Bodhisattva ini hanya mendapatkan pil petir 8 warna. Jika saja lebih bagus, mungkin efek obatnya akan lebih mengesankan. Namun, kamu memiliki hati Bodhisattva di dalam tubuhmu. Menambahkan bantuan pil Bodhisattva ini akan memungkinkan kamu untuk berhasil menembus kelas Banseng. Ucap dari Yalao. Mendengar itu Xiaoyan lalu berterima kasih kepada Yalao. Terima kasih guru, ucap dari Xiaoyan. Tidak perlu mengatakan terima kasih. Sudah sewajarnya aku membantumu. Aku harus tenang dan melakukan semedi dulu. Serahkan masalah Papiliun Bintang Jatuh dan Aliansian kepadaku. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada mereka. Yang penting bagimu adalah dengan cepat maju ke kelas Banseng kali ini. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kemampuan untuk menaklukkan Purifying Lotus Demon Flame ketika dalam 3 tahun lagi akan muncul, ucap dari Yalao. Xiaoyan mendengar itu dia lalu mengangguk. Xiaoyan mengangguk dan mengeluarkan botol batu giok dari cincin penyimpanannya. Ada lapisan api di sekitar mulut botol. Dia bisa merasakan jiwa yang lemah di dalam botol tersebut. Xiaoyan lalu berkata, "Guru, ini adalah jiwa Han Feng. Anda harus menghadapinya," ucap dari Xiaoyan. Lalu dia menyerahkan botol batu giok itu kepada Yalao. Wajah Yalao sedikit terkejut setelah mendengar ini. Xiaoyan lalu kembali berkata, "Guru telah mengajarkan dan merawatku. Anda adalah guru sekaligus ayahku. Murid ini akan membantu guru membalas dendam atas semua penghinaan dan rasa sakit yang Anda derita selama ini," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Yalao lalu sekali lagi kaget saat dia melihat Xiaoyan tiba-tiba bersujud dan dia buru-buru melangkah maju dan mencoba mengangkat tubuh Xiaoyan untuk berdiri. Tidak hanya Xiaoyan, Cailin pun ikut berlutut di samping Xiaoyan saat ini. Kamu memang anak kecil yang nakal, ucap dari Yalao sedikit terharu. Xiao Xiao lalu berkata, "Guru besar." Xiao Xiao yang baik, ucap dari Yalao. Xiaoyan lalu berdiri dan membantu Cailin untuk berdiri. Xiaoyan menoleh untuk melihat sebuah ruangan batu besar yang tersembunyi di dalam gunung. Sudah waktunya aku harus masuk. Tidak ada yang tahu berapa lama aku akan bersemedi, tetapi aku rasa itu akan cukup lama. Kalian semua harus mendengarkan instruksi guru selama periode waktu ini, ucap dari Xiaoyan kepada Cailin dan Xiao Xiao. Baiklah Xiaoyan, ucap dari Cailin dan dokter peri kecil dan yang lainnya sedikit mengangguk setelah mendengar saran dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata kepada Yalao, "Guru, aku menitipkan mereka semua kepadamu hari ini," ucap dari Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan lalu masuk. Pintu batu besar itu juga perlahan tertutup. Setelah pintu tertutup, Yalao lalu berkata, "Ayo pergi. Selanjutnya kita akan menunggu dia berhasil menjadi seorang Banseng," ucap dari Yalao. Namun tidak ada dari mereka yang mengira bahwa semedi ini akan memakan waktu 2 tahun penuh. 2 tahun bukanlah waktu yang singkat. Yalao dan yang lainnya berharap seharusnya tidak sesulit ini bagi Xiaoyan untuk menerobos kelas Banseng karena dia memiliki hati Bodhisattva dan pil Bodhisattva yang membantunya. Singkat cerita, setelah sekian lama Yalao lalu mengamati pintu batu besar yang tertutup lumut di kejauhan. "Anak kecil, semedimu ini benar-benar mengkhawatirkan orang lain," ucap dari Yalao. Tiba-tiba Cailin melesat dan berteriak dari kejauhan. "Yalao," ucap dari Cailin. "Apa ada suatu masalah?" ucap dari Yalao. Cailin mengeluarkan kartu merah.
Setelah itu Cailin lalu berkata, "Ini disampaikan oleh aliansi Sungai Mendalam," ucap dari Cailin. "Apakah itu?" tanya dari Yalau. Dia menerima kartu itu dan membukanya. 3 kata besar berwarna merah tua langsung dibaca olehnya. "Deklarasi perang," ucap dari Yalau. Surat ini berisi seperti ini. "Setengah bulan dari sekarang aliansi Sungai Mendalam akan tiba di Paviliun Bintang Jatuh. Kami akan bertarung dan melihat siapa yang lebih kuat. Pemenangnya akan mengambil semua milik yang kalah." Mereka benar-benar mengambil inisiatif untuk datang menyerang ke sini. Betapa orang sombong sekali. Tampaknya iblis tua Tian Ming tidak bisa lagi menahan dirinya untuk tidak ikut campur kali ini, ucap dari Yalau. Aliansi Sungai Mendalam telah sunyi selama lebih dari setengah tahun. Kali ini mereka tiba-tiba mengeluarkan tantangan pertempuran dan berencana untuk maju ke Paviliun Bintang Jatuh. Mereka pasti merasa percaya diri sekali untuk melakukan ini. Kita harus berhati-hati, ucap dari Cailin. Yalau lalu berkata, "Keluarkan perintah untuk memanggil semua sesepuh yang tidak sibuk dengan tugas penting. Selain itu, perintahkan semua sesepuh menjaga kota-kota utama untuk sangat berhati-hati selama periode waktu ini. Dan untuk berjaga-jaga terhadap serangan diam-diam oleh aliansi Sungai Mendalam. Selain itu, kirimkan beberapa mata-mata untuk mengumpulkan informasi dalam aliansi Sungai Mendalam. Kita harus tahu mengapa orang-orang ini tiba-tiba memiliki keberanian untuk muncul saat ini," ucap dari Yalau. Mendengar itu Cailin lalu berkata, "Baiklah," ucap dari Cailin. "Selama periode waktu ini, tingkat kehati-hatian di Paviliun Bintang Jatuh akan dinaikkan ke level tertinggi. Aku ingin melihat trik apa yang ingin dimainkan oleh iblis tua Tian Ming," ucap dari Yalau. Mendengar itu Cailin mengangguk sekali lagi. Matanya yang cantik tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke pintu batu yang tertutup rapat. "Apakah masih belum ada aktivitas darinya?" tanya dari Cailin kepada Yalau. Yalau lalu menjawab, "Masih belum ada, tetapi kamu tidak perlu khawatir. Tidak ada yang akan terjadi kepadanya. Menurut tebakanku, dia akan segera keluar dari semedinya," ucap dari Yalau. Mendengar itu Cailin tertawa getir. Dia telah mendengar kata-kata ini cukup banyak selama 2 tahun ini. "Ayo kita pergi, masih banyak hal yang perlu kita persiapkan. Aliansi Sungai Mendalam akan datang dengan niat buruk saat ini," ucap dari Yalau. Setelah itu Yalau lalu berbalik dan perlahan pergi dari pintu batu besar itu. Mata cantik Cailin menatap pintu batu besar. Sesaat kemudian dia akhirnya menghela napas dan berbalik, mengikuti Yalau pergi. Namun tidak ada yang merasakan lumut di pintu batu besar itu bergetar segera setelah keduanya pergi. Sebuah garis kecil muncul tiba-tiba di pintu batu tersebut. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan keluar saat ini atau Xiaoyan akan tetap bersemedi saat Paviliun Bintang Jatuh diserang? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu buat kalian. Gue tidak lupa untuk berterima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan bagi yang suka alur cerita BTTH yang gue bawain, kalian bisa share, like, dan segala macam. Ya bolehlah, terserah kalian. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu buat kalian. Assalamualaikum, dadah.